Ini semua rakyat Indonesia nunggu nih apa PT Timah. Sabar. Saya yakin semua teman juga akan nanya hal yang sama. Nggak ada guna. Tutup saja kita minta. Karena ini laporannya melecehkan kita kalau menurut saya. Seolah-olah tidak ada persoalan. Saya juga sebagai pimpinan menyadari bahwa ada kasus-kasus yang mungkin harus dibicarakan dalam panja. Ya. Tapi saya rasa Bapak juga harus bisa menerangkan dengan lebih make sense juga, Pak. Ya kan, jadi ini pertanyaan teman-teman sebenarnya lebih kepada Bapak punya penjelasan ini sama sekali sebenarnya tidak memberikan informasi apapun itu kan banyak juga informasi yang bisa kita bahas dalam RDP ini Pak Martin, di luar dari teknis kasusnya. izin saya potong Pak Martin. Saya mohon maaf kalau saya potong. Tapi saya berharap kita selesaikan saja. Tutup aja ini pertemuan. Dengan tugas meminta PT Timah memberikan laporan yang lebih terperinci, termasuk menjelaskan kasus yang sedang hangat. Dua. Yang ketiga menjelaskan bagaimana tata niaga itu bisa merugikan. Karena dari tahun 2018 Pak, tren harga timah itu naik terus Pak. Gak ada cerita bisa rugi kalau menurut saya. Dan saya yakin gak cukup itu yang 271 triliun dimakan PT Timah. Pasti ada banyak monster di belakang itu. Terbuka Pak semua di sini ini untuk rakyat Indonesia. Jadi kalau kita ngomong semua Pak Martin, ini gak ada guna kalau menurut saya. Ini balik aja. Ini semua rakyat Indonesia nunggu ini apa PT Timah. Sabar. Saya yakin semua teman juga akan nanya hal yang sama. Gak ada guna. Tutup saja kita minta. Karena ini laporannya melecehkan kita kalau menurut saya. Seolah-olah tidak ada persoalan. Ya, saya usul pimpinan tutup saja kita tunggu laporan yang lebih detail. Sabar. Ya, dan saya memahami psikologis Bapak. Memimpin PT Timah habis kena kasus besar. Bapak kelihatan stres sekarang. Tidak punya nafsu, tidak punya spirit, tidak punya tenaga datang ke sini. PT Timah, Pak Dhani Firsal. Saya memaklumi sebetulnya, karena Bapak kan masih baru kan, jadi baru 6 bulan. Tapi memang jenis presentasi kayak gini dan jawaban seperti yang Bapak gambarkan ini menandakan supaya Bapak nggak siap datang ke sini. Gitu. Karena berbagai pertanyaan yang diminta tadi terlihat jelas bos Bapak sangat tidak siap gitu. Tapi nanti Bapak bisa nanti berkelit bahwa Bapak baru 6 bulan. Ya. Dan saya memahami psikologis Bapak. Memimpin PT Timah habis kena kasus besar. Bapak kelihatan stres sekarang. Tidak punya nafsu, tidak punya spirit, tidak punya tenaga datang ke sini. Nah ini harus banyak minum vitamin Pak nanti. Ya, suntik vitamin. Ya, itu di Abdi Waluyo itu bisa suntik vitamin tuh. Ya. Apa sat apa masukin aja Pak supaya lebih semangat Pak merdeka. Gitu. Oh, Udah. belum. Biasanya merdeka selesai. Ya. Jadi semua kinerja keuangan tuh memang hancur terlihat. Nggak usah dibahas lah, kelihatan sekilas kerugian 450 M semua habis. Ini kan dirampok betul tadi. Dirampok habis ini perusahaan. Ya. Ngerampoknya sampai hebat sekali, sampai banyak yang nggak tahu tiba-tiba besar, begitu. Itu kan ngerampoknya hebat sekali, gitu. Bahkan di rootnya sebetulnya yang ngerampok itu juga ikut-ikutan merampok itu di tahun 2020 dipilih kembali, diangkat kembali. Nah, ini juga pendalaman juga nanti. Saking hebatnya merampok 2020 dipilih kembali dalam RUPS. 2023 baru ganti, kemudian baru ganti Bapak kan. Jadi sama Pak Ahmad juga sama, begitu. Nah ini menandakan bahwa memang perusahaan ini dirampok sehingga kinerjanya hancur lebur. Tapi Bapak nggak bisa jelaskan juga harga jualnya turun, bagaimana korelasi antara EBIT, EBITDA dengan yang lain. Bapak juga nggak bisa jelasin karena Bapak bukan orang keuangan kan. Tapi Bapak harus memahami itu. Nggak bisa juga ngomong nggak bisa nggak tahu. Di sini ada yang orang lama nggak? Yang hadir? Orang lama. Berarti tahu semua permainan kan? Ya kan? Tahu dong, pasti tahu gitu lah. Kira-kira.
sebagian tahu. Ya, tapi Bapak tutup mulut kan? Ya, nanti kita bahas lebih dalam di Panja. Kita tanyain satu-satu ini. Tapi nanti Bapak di Panja harus dengan lengkap. Ya, setelah disuntik vitamin di Rumah Sakit Abdi Waluyo. Begitu. Ya kan kita di Abdi Waluyo semua. Rumah Sakit Abdi Negara. Yang kedua adalah bahwa Bapak nanti jelaskan juga program strategis ini targetnya apa, ada 2. Ini juga nggak terlihat jelas. Ngomong aja program ini kayak presentasi anak SD. Ya, jangan SMP deh, SMA, anak SD ini kayak gini aja presentasinya. Tapi nggak jelas nih targetnya apa, kuantitatifnya apa, semua tidak terlihat. Sehingga buruk sekali memang. Ya. Nah, saya berharap Bapak membuat ini lebih baik, nanti di Panja kita lebih mendalami. Karena nanti pertanyaan kami lebih dahsyat Pak, jauh mendalam, menusuk. Gitu loh. Ya, sampai ke luluh hati. Jadi kita akan kejar terus Pak. Ya. Dan Bapak nggak bisa berkelit, Bapak nggak tahu. Bapak pelajari 10 tahun terakhir, jenis rampok apa yang dilakukan, berapa jurus yang dilakukan, presentasikan di sini. Ya. Kungfu apa yang dipakai. Begitu. Nah ini biar kami tahu. Bahan yang Bapak sampaikan ke kami ini kesannya hanya formalitas begitu Pak ya. Sama sekali tidak memberikan informasi yang kita harapkan, apalagi kalau ada yang kita kaitkan dengan kasus yang sedang meledak dan viral itu, yaitu kasus korupsi lah yang menyebabkan kerusakan lingkungan saja. Itu dari kerusakan lingkungan ya, menurut ahlinya nilainya 271 triliun. Ini kan kayaknya belum bicara tentang berapa sesungguhnya timahnya gitu ya, yang seharusnya masuk ke kas negara ya selama ini kalau nggak salah 7 tahun Pak ya. Sementara saya baca laporan Bapak ini kinerjanya pendapatan aja 3 tahun terakhir cuma berapa ini, 14, 12, 2023 malah menurun begitu drastis. Jangan-jangan 7 tahun mungkin cuma 60 triliun pendapatan ya Pak ya. Apalagi ini terakhir 2023 rugi 450 miliar. Jadi memang kita ini butuh gambaran Pak, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Herman. Posisi BUMN PT Timah itu di mana? Penambang-penambang liar itu di mana? Jangan sampai BUMN ini ada di ketiaknya penambang liar gitu. Gambarnya sangat sedikit. 271 triliun itu baru kerusakan lingkungan sekali lagi. Berapa materi yang sesungguhnya timah yang dikeruk yang tidak masuk, yang seharusnya masuk ke kas negara itu berapa? 271 triliun. Saya pengen kasih gambaran ke Bapak, walaupun saya yakin Bapak mungkin sudah banyak tahu. Uang terbesar, pecahan kita terbesar Pak, 100.000 rupiah ini. 1 nolnya 5, 1 triliun, 1 nolnya 12. Jadi kalau 1 triliun merupakan ratusan ribu, ini ada 10 juta lembar. Ya, kalau ini anggap panjangnya 15 cm Bapak, kita jejer ini 1 triliun itu panjangnya dengan ratusan ribu ini 1.500 km. Saya tinggal di Surabaya Pak. Di sana ada perbatasan kota Surabaya dengan kota Sidoarjo, ada namanya Bundaran Waru. Kemudian di Jakarta ada Monas yang menjulang tinggi itu. Dari Bundaran Waru ya sampai Monas itu panjangnya lewat tol 750 km. 1 triliun itu kalau seratusan ribu itu disambung dari Bundaran Waru sampai Monas, balik lagi sampai Bundaran Waru Pak. Itu baru 1 triliun. Ini 271 triliun. Itu baru kerusakan lingkungannya saja. Maka saya saya mudah mencerna apa yang dikatakan oleh Prof. Mahfud MD itu, yang beliau menyetir dari statementnya Abraham Samad, mantan ketua KPK itu. Andai tambang-tambang kita ini dikelola sesuai dengan konstitusi, pasal 33, ya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka setiap kepala rakyat Indonesia nggak usah kerja dapat 20 juta per bulan. Begitu besar Pak tanggung jawab Bapak ini, ya. Untuk mengelola tambang kita ini, ya, untuk menerapkan GCG dalam arti yang sesungguhnya, ya,
bukan sekedar sebagai slogan gitu ya. Oleh karena itu Bapak mesti tahu, Bapak posisinya di mana. Kalau Pak Dhani tadi bilang sedang menjabat, menjabat dirut baru belum 1 tahun, Bapak kan juga punya jajaran. Pasti juga ada orang-orang lama. Ya, karena kalau kita membaca dari kasus yang terjadi itu, yang korupsi itu gerombolan Pak, dan sebagian juga dari unsur manajemen timah itu sendiri. Jadi nggak mungkin nggak tahu, dan Bapak memang harus tahu, sebagaimana disampaikan oleh Pak Herman tadi. Ya, ini lingkungannya di mana, areanya kita mana, wilayah kita tuh mana, siapa saja, jangan sampai ada pembiaran atau jangan sampai malah fasilitas BUMN dimanfaatkan oleh mereka. Gitu. Jadi manajemen harus jelas mengambil posisinya. Ya, bukan tidak tahu atau bukan tidak mau tahu atau malah ya yang jelas tidak boleh terjadi. Ya, jangan sampai kita menjadi bagian dari orang-orang yang melakukan kegiatan yang merugikan negara. Jadi saya fokus di itu aja Pak. Ya, intinya bagaimana ya manajemen ini memperbaiki bisnis perusahaan ini dengan sebaik-baiknya dengan menerapkan GCG. Ya, rasanya mules Pak kalau membaca ininya Bapak ini. Ya, bahan yang disampaikan Bapak ini dengan membandingkan kasus yang terjadi itu baru 1 kasus. Saya yakin masih banyak juga kasus-kasus yang lain. Bahan presentasi ini saya sangat terkejut Pak. Tidak ada secuil pun sense of crisis. Padahal beberapa direksi dari PT Timah sekarang ada di dalam tahanan. Direksi sebelumnya. Seharusnya Bapak berangkat dari sini dengan satu persiapkan itu dijelaskan. Ada masalah apa di PT Timah. Ketika sudah 16 Pak, orang yang ditahan. Orang yang ke-17 sedang ditunggu Pak. Ya. Ini seharusnya kan dijelaskan, bukan memaparkan laporan keuangan yang hanya seperti ini. Mengatakan bahwa pendapatan turun karena produksi turun. Itu harus dijelaskan kenapa produksi turun. Dan yang menarik adalah kenapa labanya sangat fluktuatif. 2020 rugi 340 triliun. 2021 untung 340 miliar. 2021 untung 1,3 triliun, 2022 1 triliun, 2023 rugi lagi 450 triliun. Miliar. Harus dijelaskan Pak. Kenapa juga EBITDA-nya turun 71%, hanya 684 miliar. Kemudian tadi ditunjukkan bahwa utangnya meningkat. Kalau dari catatan saya, apa benar, mohon diklarifikasi, kalau DER-nya masih sehat. Debt to equity ratio di 106%. Dan current rasionya di 1,39. Tapi saya sangat terkejut sama dengan rekan Darmadi Durianto. Di tengah situasi seperti ini, program strategisnya hanya 2. Yang pertama pengembangan non-timah, yaitu tin chemicals, tin solder, dan solder powder, serta optimasi zircon, yang merupakan mineral ikutan timah. Berapa gede sih kontribusi dari produk-produk baru ini terhadap PT Timah? Apa tidak ada program lain Pak yang lebih signifikan? Apa tidak ada langkah-langkah strategis lain yang harus dimunculkan terkait juga dengan kasus yang terjadi saat ini? Kita tahu harusnya kasus di Timah berangkat dari temuan direksi atau komisaris. Tapi yang muncul adalah Kejaksaan Agung yang mulai Desember kemarin mulai melakukan penelitian. Dan ketika mulai melakukan penelitian rame, yang menarik adalah jawaban Bapak kepada Bursa Efek. Bapak mengatakan secara resmi bahwa tidak ada keterlibatan organisasi
tidak ada keterlibatan direksi, berarti ada pembiaran ini Pak. Wong buktinya direksi masuk kok. Ya. Dan ini sangat mengerikan Pak. Luasan IUP Bapak itu 472.000 hektar. Sementara smelter lain di bawah 1.000 hektar. Tetapi ekspor tins semester 1 2023 hanya 8.307 ton. Sementara gabungan dari smelter-smelter swasta 23.570 ton. Ini ajaib sekali Pak, angka-angka ini Pak. Akibatnya penerimaan negara turun, kerusakan lingkungan tidak bisa dihindari. Dan ini yang mengakibatkan kemudian Kejaksaan Agung turun tangan. Nanti sepakat dengan rekan-rekan yang lain, kita akan dalami lebih lanjut. Di mana sebenarnya manajemen perusahaan? Dari 2015 sampai 2023 akhir baru terbongkar. Kan tidak mungkin ini sakdet, saknyet. Sudah kelihatan. Tapi tidak ada inisiatif sama sekali. Pernah memang melakukan pelaporan kepada Bareskrim. Tapi kemudian penanganannya seperti apa? Atau jangan-jangan memang manajemen PT Timah ada ketakutan untuk membongkar. Kalau ada ketakutan itu, maka nanti di rapat panja bongkar semuanya Pak. Karena korupsi yang paling hina Pak. Menurut saya, kejahatan yang paling hina adalah korupsi. Yang kemudian hasil korupsinya digunakan untuk pamer Pak. Menyakitkan sekali Pak. Pamer kekayaan, pamer rumah mewah, foya-foya. Sementara perusahaannya seperti ini. Kalau kita tindak lanjuti lebih lanjut, kita bisa tanyakan di mana peran komisaris sebagai pengawas, di mana peran holding. Rasanya kita di Komisi 6 kaget, tahu-tahu ada masalah seperti ini. Kalau rutin dilakukan update, kalau memang Bapak mengalami kesulitan, seharusnya kan ceritakan dengan kami. Sehingga dukungan politik bisa kami berikan. Tidak terjadi hal-hal seperti ini. Dan tolong nanti di panja Pak, juga dipikirkan Pak, apa inisiatif strategis yang diusulkan oleh manajemen saat ini untuk membantu kejaksaan, untuk menelusuri aset tracing, supaya kejaksaan benar-benar bisa menerapkan TPPU. Ditelusuri itu, supaya paling tidak sebagian dari kerugian negara bisa kembali. Dan kedepannya PT Timah bisa kembali menjadi perusahaan yang menguntungkan. 1 triliun, 1 nolnya 12. Jadi kalau 1 triliun diperupakan ratusan ribu ini ada 10 juta lembar. Ya, kalau ini anggap panjangnya 15 cm Bapak, kita jejer ini, 1 triliun itu panjangnya dengan ratusan ribu ini, 1.500 km. Bahan yang Bapak sampaikan ke kami ini kesannya hanya formalitas begitu Pak ya. Sama sekali tidak memberikan informasi yang kita harapkan, apalagi kalau ada yang kita kaitkan dengan kasus yang sedang meledak dan viral itu, yaitu kasus korupsi lah yang menyebabkan kerusakan lingkungan saja. Itu dari kerusakan lingkungan ya, menurut ahlinya nilainya 271 triliun. Ini kan kayaknya belum bicara tentang berapa sesungguhnya timahnya gitu ya, yang seharusnya masuk ke kas negara ya selama ini kalau nggak salah 7 tahun Pak ya. Sementara saya baca laporan Bapak ini kinerjanya pendapatan aja 3 tahun terakhir cuma berapa ini, 14, 12, 2023 malah menurun begitu drastis. Jangan-jangan 7 tahun mungkin cuma 60
triliun pendapatan ya Pak ya. Apalagi ini terakhir 2023 rugi 450 miliar. Jadi memang kita ini butuh gambaran Pak, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Herman, posisi BUMN PT Timah itu di mana? Penambang-penambang liar itu di mana? Jangan sampai BUMN ini ada di ketiaknya penambang liar gitu. Gambarannya sangat sedikit, 271 triliun itu baru kerusakan lingkungan sekali lagi. Berapa materi yang sesungguhnya timah yang dikeruk yang tidak masuk, yang seharusnya masuk ke kas negara itu berapa? 271 triliun. Saya pengen kasih gambaran ke Bapak, walaupun saya yakin Bapak mungkin sudah banyak tahu. Uang terbesar, pecahan kita terbesar Pak, 100.000 rupiah ini. 1 nolnya 5, 1 triliun, 1 nolnya 12. Jadi kalau 1 triliun diperupakan ratusan ribu ini ada 10 juta lembar. Ya, kalau ini anggap panjangnya 15 cm Bapak, kita jejer ini, 1 triliun itu panjangnya dengan ratusan ribu ini, 1.500 km. Saya tinggal di Surabaya Pak, di sana ada perbatasan kota Surabaya dengan kota Sidoarjo, ada namanya Bundaran Waru. Kemudian di Jakarta ada Monas yang menjulang tinggi itu. Dari Bundaran Waru ya sampai Monas itu panjangnya lewat tol 750 km. 1 triliun itu kalau seratusan ribu itu disambung dari Bundaran Waru sampai Monas, balik lagi sampai Bundaran Waru Pak. Itu baru 1 triliun. Ini 271 triliun. Itu baru kerusakan lingkungannya saja. Maka saya saya mudah mencerna apa yang dikatakan oleh Prof. Mahfud MD itu yang beliau menyitir dari statementnya Abraham Samad, mantan ketua KPK itu. Andai tambang-tambang kita ini dikelola sesuai dengan konstitusi, pasal 33, ya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka setiap kepala rakyat Indonesia nggak usah kerja dapat 20 juta per bulan. Begitu besar Pak tanggung jawab Bapak ini, ya, untuk mengelola tambang kita ini, ya, untuk menerapkan GCG dalam arti yang sesungguhnya, ya, bukan sekedar sebagai slogan gitu ya. Oleh karena itu Bapak mesti tahu, Bapak posisinya di mana. Kalau Pak Dhani tadi bilang sedang menjabat Dirut baru belum 1 tahun, Bapak kan juga punya jajaran. Pasti juga ada orang-orang lama. Ya, karena kalau kita membaca dari kasus yang terjadi itu, yang korupsi itu gerombolan Pak, dan sebagian juga dari unsur manajemen timah itu sendiri. Jadi nggak mungkin nggak tahu, dan Bapak memang harus tahu, sebagaimana disampaikan oleh Pak Herman tadi. Ya, ini lingkungannya di mana, areanya kita mana, wilayah kita tuh mana, siapa saja, jangan sampai ada pembiaran atau jangan sampai malah fasilitas BUMN dimanfaatkan oleh mereka. Gitu. Jadi manajemen harus jelas mengambil posisinya, ya bukan tidak tahu atau bukan tidak mau tahu atau malah ya yang jelas tidak boleh terjadi, ya jangan sampai kita menjadi bagian dari orang-orang yang melakukan kegiatan yang merugikan negara. Jadi saya fokus di itu aja Pak. Ya intinya bagaimana ya manajemen ini memperbaiki bisnis perusahaan ini dengan sebaik-baiknya dengan menerapkan GCG. Ya rasanya mules Pak kalau membaca ininya Bapak ini. Ya bahan yang disampaikan Bapak ini dengan membandingkan kasus yang terjadi itu baru 1 kasus, saya yakin masih banyak juga kasus-kasus yang lain. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.